terakhir iman kepada qada dan qadar. Berarti bunda beriman dengan segala ketentuan Allah. Nah punten mohon maaf, banyak di antara kita yang seringkali mengeluh dengan skenario takdir yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak? Padahal ridho dengan ketentuan Allah itu mengundang keridhaan Allah kepada kita. Coba saya mau tanya, bunda pengen nggak bunda dapat ridhonya Allah? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget? Cius. Mie apa? Ayam buang. Perhatikan ya, ini rumus sederhana saja. Kalau bunda mau Allah ridho dengan bunda, maka bunda belajar untuk ridho dengan Allah, untuk ridho dengan ketentuan Allah. Nah punten, biasanya yang membuat kita tidak ridho dengan ketentuan Allah adalah ketentuan yang boleh jadi menyakitkan bagi kita. Betul nggak? Betul? Kalau dapat yang bahagia mah pasti senang. Betul nggak? Sekarang bagaimana sikap bunda bisa senang ketika mendapatkan sesuatu yang boleh jadi bunda nggak suka dengan itu semua? Maka disebutkan oleh Nabi, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian, tergantung beratnya pengorbanan. Kalau makin berat pengorbanan bunda, makin berat ujian bunda, kemudian bunda di situ punya potensi mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Makanya Ustadz suka bilang gini ya, kalau ada orang yang hidupnya diuji gitu, diuji, Ustadz suka bilang, kamu bersyukur ya, Allah sayang sama kamu itu. Allah sayang sama kamu. Kenapa Ustadz? Iya, karena biasanya Allah itu kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah kirimkan ujian kepada hamba itu agar hamba jadi ingat ke Allah. Kadang-kadang bunda sayang ya, kalau kita sedang punya masalah, kadang-kadang kita harus bersyukur karena dengan masalah kita bisa khusyuk sholatnya. Betul nggak? Bisa panjang doanya. Betul nggak? Bisa banyak doanya. Betul nggak? Jadi kadang-kadang kita lupa mensyukuri itu semua. Jadi Allah tuh sayang sama kita. Maka apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah sedang mencintai kaumnya, mencintai hambanya, ibtalahum, maka Allah menguji hamba tersebut. Dengan apa ujiannya? Banyak. Disebutkan di Al-Baqarah 155, itu di antara ujian yang akan datang. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Diuji dengan hati yang takut, hati yang gelisah, hati yang tak tenang. Ya. Wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kegoncangan jiwa. Kehilangan orang yang dicintai, diuji oleh orang terdekat, dan seterusnya. Diuji bab ekonominya, diuji bab tentang pasangan hidupnya, orang tuanya, anaknya, semua. Sampai wathamarat, mungkin dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Kalau ada di antara bunda sayang yang sedang diuji oleh Allah pagi ini, punten mohon maaf, wabasyiris sabirin. Allah sedang memberikan kabar gembira kepada bunda. Allah sedang sayang sama bunda. Allah sedang cinta sama bunda. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepada dirinya, berikan ujian pada dirinya. Untuk apa? Satu, kalau kita diuji itu bunda, satu, untuk kita sadar kalau boleh jadi selama ini ada dosa-dosa kita yang mengundang ujian itu datang kepada kita. Karena tidak ada satu kesulitan pun datang kepada kita kecuali apa? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Dan tidak ada musibah yang menimpa kamu kecuali karena ulah tangan kamu sendiri. Jadi bunda jadi sadar, ya Allah, dosa apa yang hamba lakukan ya Allah, kesalahan apa yang hamba lakukan ya Allah, maksiat apa yang hamba lakukan ya Allah, sehingga engkau kirimkan musibah kepada hamba ya Allah. Coba bunda ya, punten. Kalau ada di antara bunda yang sedang diuji pagi ini, dan bunda ngerasa sulit ya Allah, berat ya Allah, coba bunda evaluasi. Mungkin ada dosa maksiat yang pernah kita lakukan sehingga mengundang kesulitan itu datang kepada kita. Misal, ada yang diuji di rumah tangganya. Ya Allah,
Kenapa hamba diuji dengan suami hamba yang seperti ini ya Allah? Misal diuji dengan anak-anak, ya Allah kenapa ya hamba diuji dengan anak-anak hamba ya Allah? Daripada bunda bertanya kenapa, coba bunda katakan mulai hari ini, ya Allah, hamba zalim ya Allah, hamba salah ya Allah, hamba yang selama ini banyak berbuat kehilafan ya Allah, yang boleh jadi mendatangkan itu kepada kami ya Allah. Maka perhatikan ya, ketika Nabi Adam alaihissalam itu diusir dari surga kan, karena melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai ketika itu, apa yang Nabi Adam lakukan? Nabi Adam tidak marah, Nabi Adam doa kan, sambil mengakui kesalahannya. Apa doanya? Hafal gak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami zolim terhadap diri kami ya Allah, kami salah ya Allah, kami hilaf ya Allah, wa illam taghfir lana, dan jika masih ada ampunanmu ya Allah, ampuni kami, lanakunanna minal khasirin, agar kami tidak menjadi orang-orang yang rugi. Nabi Yunus ketika di lockdown di perutnya ikan paus kan, bukan di lockdown halus benernya, disimpan di perutnya ikan paus biar agak keren dikitnya. Ketika di PPKM, ketika di lockdown di perutnya ikan paus, apa yang Nabi Yunus lakukan? Enggak komplain, cuman sadar diri tentang kesalahannya. Diabadikan dalam doanya di Quran. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu minadz zalimin, aku ya Allah adalah orang-orang yang zolim. Tuh, sadar. Maka ingat ya, kalau ada yang sedang diberikan kesulitan, coba sadar diri. Kalau boleh jadi ada kesalahan kita selama ini. Atau yang kedua, bunda berhusnuzon, oh Allah menguji saya karena Allah sedang mengangkat derajat hidup saya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Bunda tetap qalu rabbunallah, dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah.